Nah, ujar Nabi, dunia pasti akan datang menyerah kepadamu. Ini sabda Nabi. Nabi mustahil dusta. Apa yang diucapkan Nabi itu berdasarkan wahyu kepada beliau. Jadi ya Nabi, siapa yang mengamalkan tasbih malaikat tadi dibaca 100 kali antara azan subuh dan qamat subuh, nah dia dunia pasti akan datang menyerah kepadamu, kata Nabi SAW. Dan Allah jadikan tiap-tiap kalimat itu malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat yang pahalanya untuk engkau. Jadi luar biasa fadilatnya. Tiap-tiap kalimat tadi dijadikan Allah malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat yang pahalanya Allah berikan untuk kita. Jadi dunia datang kepada kita dengan keadaan tunduk menyerah. Nah, kemudian kalimat-kalimat yang kita ucapkan tadi dijadikan Allah malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat yang pahalanya Allah berikan gasan kita. Alhamdulillahil kafi al-qaili li'ibadihi saluni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuriz zati wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi zawil mabakhiri wal ma'ali, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian di antara asmaul husna yang di luar 99 yang telah kita kaji adalah Al-Kafi. Al-Kafi ini termasuk asmaul husna yang sangat akrab dengan kita, yang sering kita baca, nah sering kita amalkan membaca wirid Ya Latifu Ya Kafi. Jadi Al-Kafi termasuk asmaul husna, tetapi di luar daripada 99 yang ada. Al-Kafi huwa allazi yakfi abdahu istakfa ma yahtajun wa yakfi kifayatan khassah biman amana bihi wa tawakkala alaihi. Al-Kafi artinya yang mencukupi hambanya, yang minta cukupi, yang mencukupi hambanya, yang meminta kecukupan akan sekalian yang mereka hajatkan, dan mencukupi akan kecukupan yang khusus terhadap orang-orang yang beriman dengannya dan bertawakal kepadanya.
Jadi Al-Kafi biasa diterjemahkan yang maha mencukupi. Al-Kafi yang maha mencukupi. Mencukupi siapa? Mencukupi hamba-hambanya. Hamba yang mana? Nah, hamba-hambanya yang meminta kecukupan kepada Allah terhadap hajat-hajat mereka, keperluan-keperluan mereka di dalam kehidupan ini. Jadi yang Allah cukupi itu adalah hajat-hajat hambanya, keperluan-keperluan hambanya. Dan Allah dengan namanya Al-Kafi mencukupi dengan kecukupan yang khusus terhadap orang-orang yang beriman dengannya dan bertawakal kepadanya, melebihi daripada hamba-hambanya yang lain. Hadirin wal hadirat, para muhibbin yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang namanya hajat, yang mana yang namanya darurat, yang mana yang disebut dengan tausiah. Jadi yang Allah cukupi daripada hamba-hambanya adalah hajat mereka. Hajat itu artinya keperluan, kebutuhan. Darurat itu keperluan yang mesti atau keperluan yang mendesak. Adapun tausiah itu artinya keluasan. Tausiah itu tetambah ya-nya. Adapun tausiah itu artinya keluasan. Kalau darurat itu pasti Allah cukupi, baik kita minta atau tidak minta. Kalau itu perkaranya darurat, pasti Allah cukupi. Baik hamba tadi minta kepada Allah atau tidak minta. Nah, kalau hajat itu Allah cukupi, bagi yang minta cukupi. Nah, adapun yang namanya hajat, siapa yang minta kepada Allah agar dicukupi, agar diberi kecukupan, maka diberi oleh Allah, asalkan minta. Nah, kalau tausiah itu bisa Allah cukupi dan bisa tidak Allah cukupi, karena sifatnya hanya berluas-luas. Di dalam agama, darurat itu ma laulahu lahalaka, sesuatu yang jikalau tidak ada kita akan binasa. Itu darurat. Ma laulahu lahalaka, sesuatu yang jikalau tidak ada kita akan binasa. Nah, hajat itu ma laulahu tadayyaka, sesuatu yang jikalau tidak ada kita akan terasa sempit, kita menjadi susah. Itu ngarannya hajat. Nah, untuk memudahkan paham, nah kalau kita 3 hari kada makan, kita nih sampai hari ini 3 hari kada makan. Nah, kalau kita kada makan hari ini, kita binasa, kita mati. Nah, itu namanya darurat. Kita 3 hari sudah kada makan. Nah, kalau kita 3 hari sudah kada makan, kalau kita hari ini kada makan, kita binasa. Nah, itu namanya darurat. Nah, dalam urusan darurat, dalam perkara darurat, hamba tadi minta kepada Allah atau tidak minta kepada Allah, pasti diberi, pasti dicukupi oleh Allah. Misalnya dalam ilmu Allah, ini orang masih ada umur 1 bulan, inya sudah 3 hari kada makan. Tapi dalam ilmu Allah, dalam ketentuannya, ini orang masih ada umur 1 bulan. Yang namanya perkara darurat pasti diberi oleh Allah sampai habis umurnya. Nah, kemudian hajat. Nah, kalau kita makan 1 hari sekali, kita makan nih sehari sekali makan
itu namanya hajat. Kenapa? Karena kita makan sehari sekali, kita kada akan mati. Kita makan sehari sekali, makan sehari sekali, makan, kita kada akan mati, cuman kita susah, kita sempit. Ma laulahu tadayyaqa. Sesuatu yang jikalau tidak ada akan terasa sempit, kita susah. Nah, kalau kita meminta kepada Allah yang urusan hajat, perkara hajat, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah supaya diberi kecukupan, supaya kita bisa makan sehari sekali. Itu pasti diberi oleh Allah, asalkan kita minta. Nah, kalau perkara itu tawassu'at atau perkara tausi'ah yang sifatnya berluas-luas, nah kita minta kepada Allah, kita minta dicukupi kepada Allah, itu bisa Allah beri, bisa Allah kada. Karena yang namanya tausiah ini, seandainya tidak ada, kita kada akan binasa, dan seandainya tidak ada, kita kada menjadi susah, karena sifatnya berluas-luas. Nah, jadi Al-Kafi ini Allah mencukupi akan hambanya yang meminta kecukupan terhadap hajat-hajat mereka. Jadi yang Allah cukupi itu hajat, bukan perkara darurat, bukan perkara tausiah. Kalau perkara darurat, minta kada minta, pasti dicukupi oleh Allah. Nah, kalau perkara itu sifatnya berluas-luas, kita minta dicukupi kepada Allah, bisa Allah beri, bisa tidak diberi oleh Allah. Hadirin wal hadirat, para muhibbin yang dimuliakan Allah. Al-Kafi ini nama Allah dengan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alaisallahu bikafin abdah, surah Az-Zumar ayat 36. Artinya, apakah tidak Allah itu mencukupi akan hambanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfa kafahullah. Siapa yang minta cukupi kepada Allah, akan Allah cukupi. Ini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi, siapa yang minta cukupi kepada Allah terhadap hajat-hajat mereka, keperluan-keperluan mereka, pasti akan Allah cukupi. Asalkan hamba tadi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, ada seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dipaksa oleh seorang raja yang kafir untuk meninggalkan iman. Jadi ada seorang laki-laki dipaksa oleh raja yang kafir untuk meninggalkan imannya. Dia laki-laki tadi tidak mau dan tetap beriman kepada Allah. Raja berkata, kalau engkau tidak mau meninggalkan iman, maka akan aku bunuh. Jaraja, bila ikam kada hakun meninggalkan iman, ikam kubunuh jaraja. Jadi raja berkata, kalau engkau tidak mau meninggalkan iman, maka akan kubunuh. Laki-laki tadi menjawab, walaupun engkau bunuh, aku tetap beriman kepada Allah. Ujar si laki-laki tadi. Lalu raja memerintahkan pasukan untuk membawa laki-laki itu ke puncak gunung dan dijatuhkan nanti di atas puncak gunung. Lalu raja memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa si laki-laki tadi ke puncak gunung. Karena bila sudah sampai di puncak gunung, laki-laki ini ditunjul, dijatuhkan ke dalam jurang. Sampai di puncak gunung, laki-laki itu dipaksa kembali untuk meninggalkan iman. Artinya, kalau mau meninggalkan iman, engkau akan selamat, dan kalau tidak mau, akan kami jatuhkan. Dia, si laki-laki tadi, tidak meninggalkan iman, tetap kada mau.
Nah kemudian laki-laki itu berdoa minta kepada Allah, Allahumma kfini iyahum, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Artinya, ya Allah, cukupi aku akan kejahatan mereka dan cukupkan aku akan mereka dengan kehendak-Mu. Jadi ketika dipaksa di puncak gunung untuk meninggalkan agama, melepaskan imannya, si laki-laki tadi tetap kada mau, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim iyahum, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kemudian gunung itu bergetar, sakalnya bergetar gunung tadi, dan membuat jatuh seluruh pasukan. Dia si laki-laki tadi selamat dan kembali ke kota bertemu dengan raja. Bulik ke kota, sakalinya bertemuan pulang lawan raja. Kemana pasukan, tanya raja. Lalu diceritakannya kepada raja kejadian di atas puncak gunung. Artinya waktu pasukan pian membawa ulun ke puncak gunung, gunung bergetar, nah pasukan pian semuaan guguran. Ulun selamat, ujarnya. Kemudian ditangkap kembali oleh raja, dan raja memerintahkan pasukan membawa ke tengah laut. Di tengah laut laki-laki itu dipaksa kembali untuk meninggalkan iman. Kalau tidak mau, akan kami ceburkan ke laut. Laki-laki tadi dibawa pulang ke tengah laut, dipaksa pulang supaya hakun meninggalkan imannya. Bila kada mau, dibuang di tengah laut. Aku tetap beriman, jawab laki-laki itu sambil berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan kehendak-Mu. Kemudian datang gelombang besar yang membuat kapal jadi goyang dan tenggelam. Dia laki-laki tadi selamat dan kembali ke kota. Nah ini Allah memberi kecukupan yang khusus terhadap hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh para ulama, doa ini bagus dibaca apabila untuk menghadapi orang-orang yang bisa berbuat jahat kepada kita atau menyulitkan kepada kita. Misalnya kita ada urusan, kita ada berurusan lawan seseorang. Nah seseorang ini dikenal berbuat zalim. Nah laki-laki ini dikenal bisa berbuat jahat lawan orang. Nah, jadi sebelum kita berurusan lawan orang tadi, nah bagus sebelum bertemuan kita baca doa ini. Jadi oleh para ulama, doa ini bagus dibaca apabila untuk menghadapi orang-orang yang bisa berbuat jahat kepada kita atau menyulitkan kepada kita. Allahumma kfini syarra fulanin bima syi'ta. Sambat ngarannya siapa? Pulan itu ganti. Misalnya namanya Zaid, Allahumma kfini syarra Zaid bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku akan kejahatan Pulan dengan apa yang Engkau kehendaki. Nah jadi kita serahkan kepada Allah, kita minta dicukupi kepada Allah untuk menghadapi orang yang kemungkinan bisa berbuat jahat lawan kita. Jadi Allahumma kfini syarra fulanin bima syi'ta. Misalnya namanya Zaid, ganti pulannya Allahumma kfini syarra Zaid bima syi'ta. Sebelum kita berurusan nih, baca terus. Para muhibbin yang dimuliakan Allah. Kemudian al-mu'min bismillahil kafi. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kafi, ayyakuna rajian ilallahi ta'ala ayyakpiyahu ma ahammahu min umurih, bahwa dia mengharap kepada Allah bahwa Allah cukupi apa-apa yang dia risaukan dari urusan-urusannya.
Orang yang beriman, orang yang meyakini bahwa Allah bernama Al-Kafi, Allah Maha mencukupi. Nah, akhlak orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kafi itu bahwa dia mengharap kepada Allah, bahwa Allah cukupi apa-apa yang dia risaukan, apa-apa yang dia hajatkan dari urusan-urusannya. Wazalika bil kasbi wad du'ai waz zikri, dan mengharap itu dengan usaha dan doa dan zikir. Jadi cara berharap yang benar kepada Allah adalah dengan berusaha, berdoa dan berzikir kepada Allah. Itu yang bujur-bujur berharap. Kalau tidak berusaha itu sama saja dengan menghayal. Kita misalnya ada hajat, ada keperluan yang mesti diselesaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hajat ini diselesaikan oleh Allah. Cuman duduk haji di rumah, usahanya kadada. Nah, ini sama halnya dengan orang nang berkhayal. Ujarnya aku mengharap haji sudah lawan Allah. Nah, ini berharap nang luput. Jadi wazalika bil kasbi wad du'ai waz zikri, dan mengharap itu dengan usaha dan doa dan zikir. Kalau tidak berusaha itu sama saja dengan menghayal. Dan kalau berusaha tetapi tidak berdoa dan berzikir, itu sama seperti orang yang tidak bertuhan. Inya ada hajat, kemudian tidak berdoa kepada Allah supaya dicukupkan hajatnya. Orang ini hanya mengandalkan kekuatannya, hanya mengandalkan ilmunya, kepintarannya, tetapi tidak minta kepada Allah supaya diselesaikan hajatnya. Ini kelakuan orang yang kadang mempunyai Tuhan. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW mempunyai hutang. Dia ada punya usaha, tetapi usahanya itu tidak mencukupi untuk bayar hutang. Jadi laki-laki ini datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, banyak berisi hutang. Usahanya ada sudah, usaha ada, nah cuman hasil usahanya itu tidak mencukupi untuk bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang istilahnya. Pakai di sini dahulu, bayar hutang. Sampai tagihan di sini, mengambil kalahin pulang. Nah, padahal usahanya ada. Kemudian laki-laki itu datang kepada Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan, ujar Nabi, baca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Nabi, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal tanpa yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu dari selain engkau. Akhirnya semua hutang laki-laki itu dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mengharap yang bujur, berharap yang bujur kepada Allah, macam laki-laki tadi. Jadi usahanya sudah ada, usahanya sudah ada, nah kemudian ditambah doa dan zikir kepada Allah. Si laki-laki tadi apa? Minta dicukupi oleh Allah supaya bisa membayar hutang. Jadi usaha tetap jalan, ditambah doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita banyak berisi hutang, bagus imbah sembahyang fardu misalnya baca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ada lagi di zaman Nabi SAW seorang sahabat yang susah mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu di zaman Nabi, bila ada masalah, bila ada sesuatu nang kada nyaman, datang lawan Nabi, minta pendapat, minta solusi lawan Nabi. Nah, jadi ada lagi di zaman Nabi seorang sahabat yang susah mengadu kepada Rasulullah SAW.
Nabi menjawab, apakah engkau tidak tahu dengan tasbihnya malaikat? Jadi Nabi, kamu kada tahukah dengan tasbihnya malaikat? Apa itu? Jawab laki-laki tadi. Ujar Nabi, tasbih malaikat itu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Nah, sesudah fajar dan sebelum sembahyang subuh. Maksudnya dibaca antara azan dan qamat. Jadi tuntung azan, kita sembahyang sunat subuh. Nah, selesai sembahyang sunat subuh, kita membaca ini 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, ujar Nabi, dunia pasti akan datang menyerah kepadamu. Ini sabda Nabi. Nabi mustahil dusta. Apa yang diucapkan Nabi itu berdasarkan wahyu kepada beliau. Jadi ya Nabi, siapa yang mengamalkan tasbih malaikat tadi dibaca 100 kali antara azan subuh dan qamat subuh, nah dia pada dunia pasti akan datang menyerah kepadamu, kata Nabi SAW. Dan Allah jadikan tiap-tiap kalimat itu malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat, yang pahalanya untuk engkau. Jadi luar biasa fadilatnya. Tiap-tiap kalimat tadi dijadikan Allah malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat, yang pahalanya Allah berikan untuk kita. Jadi dunia datang kepada kita dengan keadaan tunduk menyerah. Nah, kemudian kalimat-kalimat yang kita ucapkan tadi dijadikan Allah malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat, yang pahalanya Allah berikan gasan kita. Sudah membaca amalan itu tetapi tidak terlihat apa yang dijanjikan Nabi, itu pasti ada pada kita sebabnya. Lalu kita amalkan tadi, kita baca 40 hari sudah, atau 2 kali 40 hari, atau 3 kali 40 hari sudah kita membaca tasbih malaikat tadi, pina kada ada perubahan juga. Maka ujar Nabi, siapa yang membaca tadi, dunia pasti akan datang menyerah kepadanya. Arti menyerah itu orang yang bertuku, belum buka lagi toko, dihadangi orang dah. Sudah orang mah antri, mahadang kita buka. Kadang ungut-ungut kita menunggu pelanggan kada. Nah, 3 kali 40 hari sudah tetap kada ada perubahan. Malahan hutang bertambah misalnya. Makanya Nabi, dunia datang menyerah. Nah, mungkin salah satunya ketika membaca itu hati kita lalai. Qalbun lahin, itu nun tertambah. Qalbun lahin, da'in sama timbangannya, da'a yada'u, laha yalhu. Jadi isim fa'il fahuwa lahin, kada pakai nun. Jadi mungkin salah satunya ketika membaca itu hati kita lalai. Nah, jadi pertama sebabnya bisa ketika kita membaca tasbih malaikat tadi, muntung membaca tasbih tadi, tapi hati kita kemana-mana, nah kada khusyuk, atau tidak sesuai dengan bilangan yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bilangannya kada pas. Nah, karena hendak bercepat-cepat, lalu misalnya kurang daripada 100 atau talabih pada 100, maka khasiatnya tentu kada akan didapat tadi. Jadi asalkan sesuai aja kita membaca dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk, kemudian bilangannya sesuai, nah kemudian istiqamah kita mengamalkan, pasti kita dapati fadilat yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, para muhibbin yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kesimpulannya, Al-Kafi termasuk Asmaul Husna yang di luar 99,
Al-Kafi artinya yang maha mencukupi. Yang Allah cukupi adalah keperluan-keperluan, hajat-hajat hambanya yang meminta kepada Allah. Dan orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kafi, dia berharap kepada Allah supaya Allah mencukupi apa-apa hajatnya, apa-apa keperluannya, dan berharap kepada Allah itu dengan berusaha ditambah doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya nama Allah Asy-Syafi. Kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah sedikit.